Assalamualaikum, selamat malam. Jumpa lagi dengan saya yang akan membawakan kisah dari Guna-Guna Istri Muda atau Guna-Guna Sang Pelakor. Tapi mohon sebelum itu, mohon dukungannya untuk like dan subscribe. Cerita berlanjut. Pamail yang mengazani putrinya di dalam liang lahat. Air matanya bercucuran saking tak kuatnya menahan kepedihan hati ini. Dan juga Pamail merasa bahwa dirinya lah yang menyebabkan tragedi. Emak tidak ikut ke acara penguburan karena orang tua itu tidak kuat menyaksikan putrinya tertimbun tanah. Nina dikuburkan bersama anaknya yang juga sudah meninggal. Rencananya malam ini mereka akan berjaga di kuburan atas usulan dari Pak RT. Karena mereka takut ada yang membongkar kuburan wanita yang meninggal bersama bayinya. Desa ini masih kental dengan ilmu ataupun sejenisnya. Kelingking bayi yang meninggal di dalam kandungan dipercaya bisa membuat orang kebal dan juga bisa digunakan untuk pesugihan. Ketika orang sedang tidak memperhatikan ke dalam liang lahat, Pamail sengaja tidak membuka tali pocong yang paling atas serta membisikkan ke telinganya Nina, "Balaskan sakit hatimu pada orang-orang yang menyakitimu, Nak. Bapa akan mendukungmu," bisik Pamail. Setelah itu ia naik dan mereka mulai menimbun jasadnya Nina. Air mata para adiknya terus mengalir deras karena merasa Allah sangat tak adil kepada kakak mereka. Yang sabaris, Nina pasti masuk surga karena sedang mengandung. Hibur Sri. Masa kan dia tukang selingkuh? Burida yang ikut melihat pun malah menyahut, "Jangan mencela Nina terus, Bu. Tidak baik membicarakan kesalahan orang yang sudah meninggal." Sergah Sri. "Wong fakta kok. Mana mungkinlah tukang selingkuh masuk surga, matinya saja kena azab Allah." Sinis Burida. "Tidak baik bicara seperti itu, Bu. Apalagi masih di kuburannya beliau." Ustadz Fajar membuka suara. Karena sudah ditegur oleh anaknya orang berpengaruh, Burida langsung diam dan bergegas pulang. Tak lupa mulutnya mengedumel tanpa suara. Ijem dan Erni pun bergegas pulang. Mereka lebih tertarik untuk bergosip saja. Lagi pula, jika mereka dekat dengan Burida, pasti ada sedikit tips ataupun makanan yang diberikan. Sedangkan di pemakaman sudah selesai, Risi masih enggan pulang dan memeluk kencang batu nisan kakaknya. Beda dengan Risa yang hanya mematung karena hatinya penuh dendam. Dendam kepada kakak iparnya. Mata gadis ini menyaksikan sendiri bahwa kakak iparnya tengah memeluk Ratmi yang kala itu belum menikah. Risa menyalahkan suami kakaknya menikah lagi dan mengabaikan kakaknya. Seandainya saja ada dukun yang memang sangat ampuh, ingin sekali rasanya Risa menyantet kakak iparnya dan Ratmi. Sedangkan yang terkenal bisa menyantet adalah bapaknya wanita itu. Akhirnya mereka pulang semua dari area kuburan. Risi berjalan terseok-seok karena tubuhnya sangat lemas. Untung Sri membawa motor sehingga bisa membonceng gadis ini. "Ayo pulang, Nak," ajak bapaknya kepada Risi. "Apa Bapak punya rasa bersalah? Bapak yang menyebabkan semua ini." Risi berteriak keras. "Ya, Nak, Bapak memang yang bersalah," angguk Pamail. "Pengakuan Bapak tidak bisa memperbaikinya. Aku mau Bapak cari dukun dan santet mereka," bentak Risi. "Astagfirullah Risi, tidak baik bicara seperti itu," tegur Ustadz Fajar. "Diam,
aku tidak mau bicara dengan kalian." Risa berlari meninggalkan kuburan. Pak Malik semakin merasa bersalah dengan kematian putrinya. Risi memang agak keras kepala. Apalagi ia merasa benar dan ada orang yang sangat kejam. Yang mereka takutkan adalah Risi akan gelap mata dan menyakiti mereka semua. Gadis yang sangat nekat dan mudah emosi. Ustadz Fajar pun mengejarnya karena takut terjadi hal buruk. "Risi, pergi kau, aku tidak ingin bicara." Risi menghentakkan kakinya di batu pinggir sungai. "Jangan terbawa emosi, cobalah untuk istighfar," pinta Ustadz Fajar. "Apa? Allah saja tidak adil kepada kakakku, padahal dia selalu sholat dan tak pernah menyakiti orang." Isak Risi berurai air mata. Fajar menghembuskan napas panjang mendengar ucapan Risi yang menyalahkan pencipta mereka. Tampaknya kesedihan membuat hati gadis ini menjadi sangat keras. Sementara itu, sudah di rumah, keluarga Pak Mail mengadakan acara tahlilan. Setelah itu, mereka akan menjaga makamnya Nina. Tidak banyak yang datang karena mereka percaya dengan ucapan Burida bahwa Nina adalah tukang selingkuh. Semakin berdukalah keluarga ini karena para warga juga ikut membenci Nina. Padahal mereka tidak tahu fakta yang sebenarnya, hanya langsung percaya pada ucapan orang kaya. "Aku simpan di belakang, ya Mak." Sri membereskan piring kue yang sama sekali tidak disentuh. Mak Siti hanya mengangguk pelan, pandangannya kosong mengarah pada luar rumah. Air mata masih membanjiri pipi tua ini. Risi pun sama halnya. Hanya Risa yang terlihat kuat dan tegar, matanya berselimut dendam yang sangat besar. Gadis ini sungguh tidak bisa menerima. Sementara itu Sri menatap piring kue di meja belakang dan akan memasukkan ke dalam kulkas. Mendadak ia merasakan tengkuknya terasa dingin. Sri mengusap tengkuk dan juga lengannya agar perasaan itu hilang, namun malah ketambahan dengan bau yang amat menyengat. Bau amis bercampur seperti bau bayi baru lahir, atau lebih tepatnya adalah bau plasenta. "Apa ini ya Allah?" Sri menatap kanan kiri karena mulai takut. Ya, tepat di depan pintu kamar Nina ada secari kain putih yang berlumuran dengan darah. Sri mengira bahwa mungkin saja tadi mereka lupa menyimpannya. Bisa saja itu kain yang terkena ketika Nina sedang akan meninggal. Namun kain itu perlahan bergerak, bayangannya secepat kilat, berdiri menghampiri Sri yang masih berdiri mematung ketakutan. "Sakit sekali rasanya, perutku meledak," rintih Nina dengan kepala bergerak patah. Dan sekejap mata pula Nina menghilang dari pandangan Sri, hanya menyisakan bau anyir yang memualkan perut. Sri terduduk lemas di kursi sambil berpegangan pada meja. "Ah!" Sri kembali kaget melihat piring kue sudah penuh dengan cacing berwarna merah kehitaman, bergerak ke sana kemari dan menggeliat keluar dari piring. "Kenapa, Nduk?" Maiyah menghampiri keponakannya. "Cacing, ada cacing di piring itu," teriak Sri. "Cacing opo? Lawong itu lempar sama bolu," tukas Maiyah. Sri melihat lagi piring yang tadi memang penuh dengan cacing. Ternyata memang tidak ada apa-apa. Sudah bersih dan satu pun tidak ada cacing dalam piring itu. Dan kisah pun bersambung besok. Terima kasih bagi yang sudah mendengarkan.
Jangan lupa dukungannya untuk like dan subscribe